Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Sudah hampir 3 bulan lebih kita tidak bertemu dalam ibadah dan persekutuan di gedung gereja. Karena adanya pandemi virus corona atau COVID-19, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita kembali dapat mengadakan persekutuan doa bersama secara online. Mari saya undang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk berdiri. Kita akan memulai persekutuan doa malam hari ini dengan mengangkat sebuah pujian yang terambil dari kitab Matius 28 ayat 19 dan 20. Sesuai dengan tema persekutuan doa malam hari ini, yaitu amanat agung Tuhan Yesus yang diberikan pada saat sebelum Yesus naik ke surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua bisa pujian ini? Mungkin bagi sebagian kita pujian ini masih asing, tapi biarlah kita belajar bersama untuk menaikkan pujian ini bersama. Kepada akhir zaman.
pujian dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20 yang barusan kita naikkan, mengingatkan kita semua untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapkah kita menjalankan amanat agung Tuhan Yesus? Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang malam hari ini akan dibawakan oleh Guru Injil Sifra Natalia. Selamat malam jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan melalui persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita sebelum membaca firman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Atas pemeliharaan-Mu kami semua saat ini boleh membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami menjadi murid Tuhan, menjadi saksi Tuhan dengan setia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima, merenungkan, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan tema amanat agung. Dari ayat yang kita baca di ayat 19 dikatakan, pergilah jadikanlah bangsa muridku. Yang pertama, Tuhan punya rencana yang besar bagi murid-muridnya. Tuhan memberikan ladang yang besar sampai ke ujung dunia, katakan. Kita percaya Tuhan yang merencanakan keselamatan dari sejak kekekalan. Dia memberikan ketetapannya ketika Dia menciptakan manusia yang serupa dengan gambarnya, tetapi dia melanggar perintahnya dan dia jatuh di dalam dosa. Tuhan tidak henti-hentinya mengingatkan dari Kejadian sampai Wahyu. Kita melihat betapa manusia berdosa. Dari Kejadian sampai Maleakhi, Tuhan memakai pengampunan dosa. Orang datang kepada Tuhan dengan menyembelih domba atau lembu untuk pengampunan dosanya. Tuhan memakai mereka untuk mewujudkan kasih-Nya yang besar kepada manusia. Ada pengampunan dosa. Tetapi Tuhan tetap melihat manusia berdosa dan Dia harus datang ke dalam dunia. Tuhan datang sendiri menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib menebus dosa manusia yang diberitakan di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan hari ini kita melihat, membaca
Yesus yang sudah mati itu bangkit. Dan dia merencanakan murid-murid yang dia didik. Ada 12 murid tetapi satu gagal. 12 murid mereka dididik sama-sama 3 tahun setengah. Tetapi yang 11 murid tahu isi hati Tuhan. Memberitakan Yesus adalah Tuhan. Dan yang satu hanya duniawi. Yesus dijual kepada imam kepala, kepada ahli Taurat 30 keping perak. Dan akhirnya dia mati oleh karena dosa. Tetapi yang 11 murid, Tuhan merencanakan pekerjaan besar. Menjala manusia. Dan Petrus yang dulunya menjadi seorang penakut. Tetapi setelah Yesus bangkit, mereka ditemani, dikasihi selama 40 hari lamanya. Waktu rentang yang begitu banyak Tuhan menyapa murid-muridnya. Untuk dia dikuatkan, untuk dia mengerti Yesus yang selama ia menerima pengajaran tidak pernah mengecewakan. Yesus yang mengajar dia, memberikan mujizat, memberikan pertolongan, pengampunan kepada yang dilayani. Dia sudah melihat secara nyata. Dan murid-murid pada saat itu, Tuhan sudah berjanji bahwa dia ada roh kebenaran yang akan menyertai selama-lamanya. Oleh sebab itu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Rencana Tuhan terus berjalan. Sekalipun murid-murid Yesus harus jatuh bangun di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Tuhan tetap setia dalam menjalankan panggilan kepada manusia yang berdosa untuk bisa menjadi murid-muridnya. Di tengah pandemi ini Tuhan juga punya rencana yang kekal, yang tetap menyelamatkan manusia. Tuhan memakai murid-muridnya zaman sekarang dengan memakai perangkat elektronik, HP, melalui komputer. Tuhan bisa bekerja luar biasa, mendatangkan dan mengizinkan pandemi COVID Corona, sehingga manusia dapat merefleksikan diri, membutuhkan Tuhan. Hanya karena virus corona yang tidak kelihatan, mereka tidak bisa beraktivitas secara normal. Dan mereka ditemani gadget. Dan Tuhan menghadirkan firman melalui ibadah-ibadah. Biarlah melalui ibadah online ini, Tuhan bekerja dengan dahsyat penginjilan ke seluruh dunia. Ada 215 negara yang terdampak COVID Corona. Pastinya PSBB berlaku di negara mereka. Pastinya mereka akan mendengar firman dan satu penginjilan yang dahsyat di tahun ini. Kiranya Tuhan yang terus bekerja, kita berdoa setiap mimbar, setiap berita firman sungguh boleh memberitakan Yesus Tuhan. Yang kedua, kita belajar melalui ayat yang ke-19. Ayat 20 dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yang kedua, kita belajar bahwa ketika kita menjalankan amanat agung, Tuhan menyertai dengan roh yang kudus. Roh kebenaran yang tidak meninggalkan kita menjadi yatim piatu.
Ketika kita membaca di kitab Kisah Rasul, bagaimana rasul-rasul berbicara. Ketika rasul berkhotbah, saat itu Petrus, orang-orang Yahudi menganiaya dia, menyidangkan dia. Dengan kuasa apa kamu memberitakan pengajaranmu? Dan dia menjawab, Yesus yang kamu salibkan itu, yang menjadi juru selamat manusia. Tidak ada nama lain selain Dia yang menyelamatkan. Dan orang-orang saat itu ingin melawan Petrus. Petrus tidak takut. Dan Tuhan menolong melalui Roh yang Kudus. Murid-murid melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Petrus bisa mengetahui orang yang memberi persembahan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia mati, Ananias, Safira. Tuhan juga memakai namanya Rasul Paulus yang bertemu dengan dia. Dia memberitakan Injil sampai ke ujung dunia di Eropa. Petrus, Paulus, Filipus, Yakobus, murid Yesus. 11 murid, 12 termasuk Paulus, mati syahid. Dan itu membuktikan dia berani menjadi murid Yesus. Di tengah-tengah pandemi COVID Corona, dunia ini penuh ketakutan. Kita belajar bersama Tuhan. Kita melangkah bersama Tuhan. Kita belajar melalui nanti new normal. Kita dipakai oleh Tuhan di tengah banyak kesulitan yang saat ini dialami orang. Banyak orang mengalami stres, ekonomi, stres hubungan keluarga. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya, menjadi teman bagi mereka. Kita juga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita bersandar kepada Tuhan yang menyertai kita sampai akhir zaman. Kita melangkah bersama Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami yakin janji-Mu tidak pernah luput. Janji-Mu ditepati setiap orang yang pergi memberitakan Injil. Orang bertobat, orang dibaptis oleh karena Roh-Mu yang kudus di zaman sekarang ini terus bekerja. Kiranya Tuhan menolong melalui khotbah-khotbah virtual, melalui pelayanan orang percaya yang mengenal Engkau, Yesus adalah Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi Tuhan menyertainya sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga saat ini. Berkati kami semua Tuhan, di dalam memasuki new normal nanti. Setiap kami dikuatkan oleh Tuhan, menjadi murid yang menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berkati keluarga kami, berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, firman-Nya telah disampaikan oleh hamba-Nya Guru Injil Sifra. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama dapat menguatkan kita semua untuk siap menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita mau menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Sebelumnya marilah kita menaikkan sebuah pujian untuk menghantar kita masuk dalam doa-doa syafaat kita, di mana kita harus yakin saat Tuhan berfirman kepada kita. Kita harus menang saat Tuhan bertindak
memberikan pertolongannya, dan kita akan merasa aman karena Tuhan menopang kita, karena semua hidup kita ada dalam kuasa Tuhan dan mujizatnya akan disediakan untuk kita sehingga kita diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tanyakan pujian ini. Sediakan bagiku
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberikan pertolongannya kepada kita pada saat yang tepat. Dan mujizatnya Dia akan sediakan buat kita, sehingga kita bisa mengalami pemulihan akan apa yang kita alami sekarang ini. Mari kita memasuki doa syafaat kita. Doa syafaat kita yang pertama, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita untuk stabilitas ekonomi, keamanan, dan kesehatan. Kita mohon Tuhan memberikan hikmat agar situasi dan kondisi tetap kondusif di masa pandemi ini. Juga Tuhan, kita mohon Tuhan memberikan pemulihan pada waktunya. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami dengan sehati berdoa memohon kepadamu untuk memimpin bangsa dan negara kami Indonesia. Di masa pandemi COVID-19 ini, situasi kehidupan bangsa dan negara kami bisa kondusif dan stabilitas ekonomi, keamanan, serta kesehatan dapat terjaga dengan baik. Kami juga memohon kepadamu ya Bapa, pulihkanlah situasi dan kondisi yang sulit ini sesuai kehendak dan waktu Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, mari kita sama-sama berdoa untuk para dokter, suster, dan tim medis yang sedang berjuang menolong orang-orang yang terkena virus COVID-19. Kita mohon Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita di dalam menjalankan tugas dalam menangani para pasien. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami dengan sehati berdoa dan memohon kepadamu untuk memberi kekuatan, kesehatan, serta sukacita kepada para dokter dan suster dan juga seluruh tim medis yang sedang berjuang menolong orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini, supaya mereka semua dapat menjalankan tugas dan dengan baik, sehingga penanganan para pasien lebih cepat diatasi dan banyak pasien-pasien yang bisa disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kondisi-kondisi dan situasi ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menolong mereka dan memberikan kekuatan kepada para tim medis semuanya untuk bisa menjalankan tugas dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang ketiga, kita akan sama-sama berdoa agar gereja-gereja di Indonesia berperan aktif membantu mengatasi permasalahan bangsa dan negara, khususnya saat ini menghadapi bencana nasional pandemi COVID-19 ini dalam penanganan pasien seperti kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, dan lain-lain. Biarlah Tuhan, kita berdoa supaya semua gereja-gereja bisa berperan aktif di dalam penanganan pandemi virus COVID-19 ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih, dengan sehati kami berdoa dan memohon agar gereja-gereja di Indonesia dapat berperan aktif membantu mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi bencana nasional pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri ini, Tuhan.
biarlah melalui bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial, pendidikan, dan hukum, peran gereja-gereja bisa diwujud nyatakan, sehingga peran gereja-gereja bisa membantu mengatasi pandemi COVID-19 melalui semua bidang-bidang tersebut, dan bisa nama Tuhan bisa dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Untuk pokok doa yang keempat, kita berdoa untuk para hamba Tuhan, pendeta, guru Injil, para majelis jemaat, guru sekolah minggu, pengurus, dan aktivis, agar Tuhan beri kekuatan, kesehatan, dan sukacita agar dapat terus menggembalakan, mendukung jemaat dalam bidangnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang mengasihi kami, kembali kami datang di hadirat Tuhan, berdoa dan memohon kepadamu untuk para hamba Tuhan, pendeta, guru Injil, para majelis jemaat, para guru sekolah minggu, para pengurus komisi, dan juga para aktivis gereja. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka kesehatan, berikanlah mereka sukacita, hikmat, bijaksana untuk bisa turut menggembalakan jemaatnya masing-masing. Biarlah semuanya bisa menjalankan tugas mereka dengan baik dan benar, sehingga mereka bisa menjadi teladan yang baik untuk bisa menolong setiap jemaat untuk bisa menjalankan aktivitasnya di tengah pandemi virus corona ini. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong mereka semua satu persatu, memampukan mereka untuk menjalankan tugas pengembalaan untuk seluruh jemaat di dalam kehidupan bergereja maupun kehidupan di masyarakat. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pokok doa yang kelima, kita berdoa untuk jemaat GKI Kanaan yang sedang dalam pergumulan hidup masing-masing, baik dalam masalah ekonomi, pekerjaan, keluarga, studi, masa depan, dan lainnya. Kita berdoa agar kekhawatiran terhadap pergumulan tidak menyurutkan keimanan mereka, bahwa apapun kondisi mereka saat ini, Tuhan tetap menyertai dan melindungi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk jemaat GKI Kanaan yang sedang dalam pergumulan hidup. Pergumulan hidup yang mereka alami adalah masalah-masalah ekonomi, pekerjaan, keluarga, studi, dan masa depan. Tuhan, tolonglah setiap jemaat GKI Kanaan yang sedang mengalami pergumulan ini, mengalami masalah-masalah ekonomi yang sedang terjadi, pekerjaan yang sudah tidak mereka bisa bekerja lagi dengan baik karena pandemi virus corona ini membuat semua aktivitas usaha tidak berjalan ya Tuhan. Bila mereka bisa mendapatkan semua dengan baik ya Tuhan, mereka diberikan kemampuan lebih untuk bisa menjalankan aktivitas mereka dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong, memberikan jalan yang terbaik, solusi yang terbaik, sehingga mereka yang mengalami putus pekerjaan karena di PHK, karena masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah keluarga, masalah-masalah pendidikan, masalah-masalah yang mereka alami,
di dalam mereka menentukan masa depan, supaya Tuhan yang memberikan jalan yang terbaik, jalan keluar, sehingga mereka bisa melewati semua pergumulan ini dengan baik dan selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami anak-anak Tuhan. Engkau akan memberkati dan menyertai seluruh jemaat GKI Kanaan untuk terus bertumbuh dan menjalankan imannya dan selalu berharap kepada Tuhan, sehingga masa-masa sulit ini bisa dilewati dengan baik bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Pokok doa yang ke-6, kita berdoa untuk jemaat GKI Kanaan, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan pasca pemulihan dari sakit, kiranya Tuhan melawat dan melindungi mereka. Jika Bapak Ibu Saudara-saudara mengetahui nama mereka, dapat menyebutkan mereka di dalam doa kita saat ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk orang tua kita, saudara-saudara kita, jemaat GKI Kanaan yang sedang mengalami lemah tubuh dan sakit, dan juga kita ingat mereka satu persatu kita sebutkan namanya. Dan juga kalau kita juga akan berdoa untuk yang sedang berduka, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk mereka yang sedang berduka. Untuk keluarga Pak Stephen Ang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Mari kita sama-sama buka suara kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami datang di hadapan-Mu saat ini dengan sehati berdoa untuk jemaat GKI Kanaan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit yang mereka alami, yang ada dalam tubuh mereka. Tuhan, kami mohon, Tuhan melawat mereka, jamalah mereka satu persatu Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada mereka, sembuhkanlah sesuai kehendak dan waktu Tuhan. Biarlah mereka bisa mengalami kekuatan yang dari Tuhan, mengalami kesembuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah mereka satu persatu dijamah oleh Tuhan. Sakit penyakit yang mereka alami dalam tubuh mereka, pergumulan dalam hal sakit penyakit yang berat, mereka bisa lewati dengan baik ya Tuhan. Karena mereka bisa dikuatkan imannya dan tetap bersandar kepada penyertaan Tuhan. Kami berdoa supaya mereka juga yang dalam keadaan berduka, untuk keluarganya Bapak Stephen Ang yang sudah dipanggil oleh Tuhan kembali ke pangkuan-Mu di surga. Biarlah Tuhan menolong dan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkannya. Tuhan juga menjaga dan melindungi keluarganya supaya tetap setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong saudara-saudara kami, jemaat GKI Kanaan, dan juga seluruh para orang tua dan yang sudah berlanjut usia, yang mereka mengalami sakit penyakit yang sudah lama dan bertahun-tahun mereka bergumul dalam kesakitan. Biar Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Untuk pokok doa syafaat yang terakhir, kita akan bersama-sama berdoa untuk persiapan ibadah online. Kita berdoa untuk petugas penata layan, liturgos, prokantor, multimedia, sound system, pemusik, dan juga hamba Tuhan yang membawakan firman. Biarlah ibadah dan pelayanan yang dilakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah semua pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dan kita berdoa semua ibadah online bisa berjalan dengan lancar dan semua jemaat bisa mengikutinya dan mendapatkan berkat melalui rangkaian ibadah online yang dijalankan. Kita berdoa pokok doa ini, kemudian kita akhiri
dengan bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, saat ini kami boleh datang di hadapan-Mu, kembali kami mau berdoa untuk ibadah online, persiapan ibadah online hari Minggu. Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh petugas penata layan yang melayani Tuhan, baik itu liturgos, pro kantor, multimedia, sound system, pemusik, dan juga hamba Tuhan yang akan membawakan firman. Tuhan, urapi mereka, pakai mereka, sucikan dan kuduskan mereka, supaya mereka bisa menjalankan tugas-tugas pelayanan ini dengan baik dan benar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga mereka bisa memberikan menjadi saluran berkat untuk menjalankan tugas dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, ibadah online yang dijalankan dengan baik akan membawa perjumpaan dengan Tuhan dan akan membawa berkat yang berlimpah di dalam kehidupan jemaat secara keseluruhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah online yang dipersiapkan dengan baik ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri persekutuan doa kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Puji Tuhan, persekutuan doa kita selesai sampai di sini. Kiranya
semua mendapatkan berkat melalui persekutuan doa malam hari ini. Tuhan memberkati. Selamat malam.